Kebaktian Minggu di rumah HKBP Resort Raja Wali, Minggu 19 April tahun 2020, dengan topik Minggu Jiwaku Haus kepada Allah. Panggilan beribadah. Kami, Majelis Jemaat HKBP Resort Raja Wali, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagimu. Salam sejahtera juga bagi Bapak Ibu Majelis Jemaat di HKBP Resort Raja Wali ini. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing karena wabah virus corona COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, termasuk negara kita Indonesia ini, khususnya DKI Jakarta, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita bersekolah dan bersosialisasi. Walaupun demikian, kiranya kita tetap semangat dan iman kita tetap teguh. Kiranya wabah virus corona COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat kembali bertemu di gereja. Tuhan memelihara para dokter, perawat, dan relawan yang bekerja dan melayani dalam menangani orang-orang yang positif tertular virus corona COVID-19 ini. Dan pemerintah kita mengambil dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan dan keselamatan kita rakyatnya. Marilah kita tinggal di rumah, bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan menjaga jarak dengan orang lain selama virus corona COVID-19 ini masih mewabah. Tuhan Yesus Kristus memberikan kesejahteraan dan sukacita bagi kita semua. Nama minggu ini adalah Quasimodo-Geniti, artinya seperti bayi yang baru lahir. Topik minggu ini adalah Jiwaku Haus kepada Allah. Demikian kita hendaknya haus akan persekutuan dengan Tuhan, seperti seorang anak yang baru lahir haus akan susu yang murni. Kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Marilah kita bersaat teduh. Amin. Sukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 283 ayat 1 sampai dengan 3, Gembalaku Tuhan. Gembalaku Tuhan, gembanya senang di rumput yang subur, kenyang ku tertidur, dibimbingnya aku ke air tenang. Gembalaku Tuhan, jiwaku senang demi harga tinggi namanya sendiri, dituntunnya aku di jalan benar. Gembalaku Tuhan, gentarku lenyap, kendati ancaman lembah kekelaman, petunjuk Tuhanku menghibur tetap. Hukum Taurat pada ibadah Minggu hari ini diambil dari hukum Taurat yang keempat, dan maksudnya demikian bunyinya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksud dari titah yang keempat adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, dia kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih-Ku Dia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyinya. Marilah kita membaca secara bergantian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita dengarkan persembahan pujian kor dari paduan suara Raja Wali. Go
Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 5, telah kutemukan dasar kuat. Ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Bersama-sama saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 2, asal Yesus jua Tuhan hidupku. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, oleh janjinya semua rasa jiwaku teduh. Sampai waktu mati aku bersyukur bersuka hati. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, oleh sabdanya semua sukacitaku penuh. Biar aku setia dan di jalan aku ikut Dia. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, remaja,
Naposo Bulung dan anak-anak sekolah minggu, terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita masih tetap beribadah Minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya situasi yang demikian secepatnya boleh berakhir. Para dokter, para ahli medis boleh menemukan vaksin untuk wabah virus corona COVID-19 saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, berita sukacita firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat ke-6. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila manakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Mazmur pasal 42 sampai dengan Mazmur pasal 43 merupakan satu buah mazmur yang menyatakan kerinduan seseorang dalam pembuangan untuk menikmati hadirat Allah. Para ahli perjanjian lama berpendapat bahwa mazmur ini mengingatkan mereka akan penderitaan yang mereka alami ketika mereka terbuang ke Babilonia. Pembuangan Babilonia adalah sebuah pengalaman yang sangat pahit bagi bangsa Israel. Sebagai bangsa tawanan, mereka mengalami tekanan hidup berupa perilaku yang tidak manusiawi, kerja paksa, makian, cemooh, ejekan, dan hal lain yang mereka temukan di dalam kehidupannya. Bahkan hal yang demikian menjadi hidup mereka sehari-hari. Karena itu dikatakan dalam ayat 4 bahwa air mataku menjadi makanan siang dan malam. Itu artinya setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari pemazmur menggambarkan bahwa bangsa yang terbuang itu
mengalami ejekan, mengalami tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Mazmur 42 sampai 43 ini terdapat 3 bagian yang mengandung keluhan dari pemazmur. Yang pertama, pemazmur berkata bahwa orang-orang mengejek umat Israel, mengejek dia dengan pertanyaan, "Di manakah Allahmu?" Dan pertanyaan itu sangat menyedihkan hatinya, karena Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, yang memberkati dan memberikan apa yang perlu. Sekarang mereka menjadi bangsa yang terbuang, sehingga ditanyakan kepada mereka, "Di manakah Allahmu?" Yang kedua, pemazmur berkata bahwa jiwanya tertekan. Dikatakan tekanannya seperti tikaman maut ke dalam tulangnya, sampai kepada tulangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan para lawannya mencela bangsa yang terbuang itu. Dan yang ketiga, dikatakan pemazmur bahwa para lawannya adalah orang-orang penipu dan orang-orang curang. Saudara-saudara, itulah keluhan daripada pemazmur. Tetapi syukur pada Tuhan bahwa keluhan itu diakhiri dengan seruan kepada jiwa pemazmur untuk selalu berharap kepada Tuhan. Dikatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam ayat ke-6 itu, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Jadi keluhan yang disampaikannya diakhiri oleh pemazmur dengan hidup yang berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada keseimbangan antara keluhannya dan hidup yang berharap kepada Tuhan. Dia mengeluh apa yang terjadi, tapi dia tahu kepada siapa dia harus berharap, yaitu kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam nats ini digambarkan oleh pemazmur kerinduannya kepada Tuhan itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa adalah binatang yang sangat unik, karena kawanan rusa sangat betah merumput selama berjam-jam di lembah-lembah yang subur. Dan setelah merumput, mereka akan mencari sumber mata air alami. Karena itu satwa bertanduk ini mudah ditemukan di tepian sungai yang berair, di danau atau di oasis. Bisa dikatakan bahwa hidup binatang ini sangat bergantung pada air. Kawasan rusa sering menjadi objek perburuan favorit binatang buas seperti harimau, singa, atau pemangsa lainnya. Dan ketika diserang oleh binatang buas, biasanya rusa-rusa akan berlarian dan menceburkan dirinya ke sungai, sehingga para pemangsa tidak dapat mencium lagi baunya, apalagi memangsanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti rusa yang sangat membutuhkan dan merindukan sungai yang berair, demikian pula kerinduan pemazmur kepada Tuhan, dalam hal ini Raja Daud. Artinya, hal yang paling dibutuhkan pemazmur, hal yang paling diinginkan oleh pemazmur dalam hidupnya adalah Tuhan.
Bagi pemazmur, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa hausnya, yang dapat memuaskan laparnya jiwanya. Allah itu adalah satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan nats khotbah ini, keterangan khotbah ini, kita mau bernyanyi dulu dari buku ND 711 ayat 1 dan ayat 2. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara berkenan boleh ambil buku ND-nya. Kita nyanyikan sama-sama ya, songon Ursa Nabi Nuruk ya. Kita nyanyikan, kita hayati lagu ini. Songon Ursa Nabi Nuru mawas diaik tabari, songoni doa mangido nang donok tutu haki, holan hode bataki dohu hauasoni, ayan digan idaoku bohimi ale Tuhaku, ilu-ilu ni mataku dohu pangan sai tok-tok, alasai di dok musuhku, tung di dia debatang, jalamawas rohaki, mingot parmasuhaki, rodi gir-gir ni endeku, lau tujo roni Tuhaku. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6 ini memberikan kepada kita semua mutiara pengajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih di saat kita semuanya, orang-orang di dunia ini harus tinggal di rumah. Apalagi di DKI Jakarta ini sudah beberapa minggu ini kita beribadah Minggu, Jumat Agung dan Paskah di rumah dalam rangka pemutusan mata rantai virus corona COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, firman ini hendak mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang hidupnya terluput dari kesulitan, yang hidupnya terluput dari kesusahan, yang hidupnya terluput dari penderitaan. Penderitaan di pembuangan Babilonia adalah suatu kejadian yang diperbolehkan Tuhan terjadi kepada umatnya Israel, dikarenakan umatnya menyeleweng dan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka lari dari jalur yang telah ditetapkan Tuhan. Umat Israel hidup dalam ketidakadilan sosial. Hukum tidak dijalankan dengan benar. Hukum bisa diperjualbelikan. Yang lebih menyakitkan hati Tuhan adalah mereka mengandalkan bangsa lain untuk melindungi mereka.
apa yang telah Tuhan lakukan kepada mereka dalam perjalanan Mesir ke tanah perjanjian yang mereka semua tahu, sepertinya mereka lupakan dan tidak ingat sama sekali. Dalam kehidupan kita di dunia ini, siapapun orangnya, seperti dikatakan di atas, pasti mengalami pergumulan dan kesusahan hidup. Baik dia orang yang berlimpah dalam harta kekayaan, baik orang yang miskin, baik orang yang punya jabatan dan tidak punya jabatan, orang pintar dan orang-orang yang biasa, pendeta atau jemaat, majelis atau jemaat, semuanya pasti menghadapi pergumulan dan kesusahan hidup. Jika terjadi demikian di dalam kehidupan kita, marilah kita melihatnya sebagai sesuatu yang akan membuat iman kita semakin dewasa, yang membuat pertumbuhan iman kita itu dalam bahasa Batak disebut semakin tang, semakin kuat, semakin teguh. Dan setiap kejadian yang demikian dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada sesama keluarga kita, mendekatkan diri kita kepada sesama manusia, bahwa orang lain sangat penting bagi saya dan saya juga sangat penting bagi orang lain. Demikianlah yang kita lakukan saat ini ketika kita stay at home, menjaga jarak dengan orang lain, tinggal di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah. Itu adalah bagian bagaimana kita mencintai orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun kesulitan kita, apapun kesusahan kita, dan apapun penderitaan kita, marilah kita melapor, marilah kita menyampaikannya kepada yang tepat, yaitu Tuhan. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang minggu lalu kita rayakan Paskah. Saudara-saudara, yang kedua, nats ini mengajarkan kepada kita bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Sihol nirohata, kerinduan kita semakin berkobar, kerinduan kita semakin membara kepada Tuhan. Seorang anak tidak rindu cepat pulang ke rumahnya. Dari kampusnya dia masih nongkrong bersama teman-temannya di tempat minum kopi dan lain sebagainya. Baru setelah agak malam, si anak baru pulang ke rumah dan langsung masuk kamar dan tidur. Ditanya kenapa demikian, jawabnya singkat saja, kalau cepat pulang ke rumah akan melihat ayah dan ibu berantem, akan mendengarkan kata-kata yang tidak sesuai dikeluarkan oleh bapak dan mamanya. Ketika seseorang hanya ke gereja kalau merkur atau bernyanyi, maka kerinduannya itu kepada Tuhan juga perlu diselidiki, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apalagi kalau setelah selesai potong dia keluar, kemudian ketika mau berkat dia baru datang, kerinduannya itu juga harus diperiksa, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan-jangan kerinduannya tidak benar-benar rindu. Seorang pemuda tidak memandang hujan dan badai. Dia tembus semuanya itu untuk boleh bertemu dengan sang kekasihnya. Itu bisa dipastikan, walaupun tentunya tidak 100%, bahwa pemuda tersebut memiliki kerinduan untuk bertemu sang kekasih yang dicintainya. Bagaimana dengan kerinduan kita? Bagaimana dengan sihol nirohata kepada Tuhan
yang telah memberkati kita. Bagaimana kerinduan kita bertemu kepada Allah yang hidup. Dan kerinduan kita bertemu dengan Allah merupakan inti iman percaya kita. Dan itulah inti iman percaya dari pemazmur yang membedakannya dengan masyarakat sekitarnya yang selalu bertanya kepadanya, di manakah Allahmu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus selalu menguji kerinduan kita supaya kita tidak terperangkap dalam rutinitas, termasuk ibadah, termasuk ketika kita memberikan persembahan. Karena kalau itu sudah rutinitas, bukan karena kerinduan, maka itu akan menjadi membosankan. Kita sudah beberapa minggu ini di rumah. Bagaimana kerinduan kita beribadah bersama-sama di gereja ini. Bagaimana kerinduan kita berkor, bernyanyi bersama-sama, ya, untuk memuji Tuhan. Dan kerinduan kepada Tuhan inilah yang harus dipupuk dengan baik supaya ada pertumbuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena itu hendaknya kerinduan kita seperti rusa yang dikatakan pemazmur dalam nats ini. Ya, kerinduan kita seperti rusa yang dikatakan pemazmur dalam nats ini. Kerinduan kita akan berakhirnya virus corona COVID-19 ini akan membuat kita menjadi orang yang mau taat mendengarkan segala himbauan. Ingat dan perhatikanlah Bapak Ibu saudara-saudara, rusa itu harus minum supaya dia hidup. Demikianlah pemazmur, dia rindu dan haus kepada Allah yang memberikan kepada dia kehidupan. Demikian juga kita Bapak Ibu saudara-saudara, kerinduan kita kepada Allah akan memberikan kepada kita kehidupan. Mari jaga kerinduan kita setiap saat dan setiap waktu. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita hidup mengandalkan Tuhan. Siapakah yang paling saudara butuhkan dan inginkan dalam hidup ini? Manusiakah? Alkitab dengan keras menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5. Berharap dan mengandalkan manusia adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia belaka. Dikatakan dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara-saudara, dalam semangat iman, pemazmur bangkit kembali membangun pengharapannya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah. Bagi pemazmur, orang yang percaya kepada Allah, yaitu Allah yang hidup, tidak akan membiarkan dirinya terpenjara dalam masalah yang sedang dihadapinya. Orang percaya harus tetap berharap kepada Allah. Allah adalah Allah yang hidup, Allah penolong, dan Allah pembebas bagi kita. Yang tertunduk dan melihat ke tanah adalah orang-orang yang tidak percaya. Tetapi orang-orang yang percaya, jiwanya harus melihat ke atas, di mana Allah berada yang siap menolong dan membebaskannya dari tekanan yang terjadi. Jadi kepalanya kalau bahasa Batak dikatakan harus dirgak. Dia tidak boleh tertunduk lesu. Dia harus punya semangat. Saudara-saudara, Daud adalah sosok teladan dalam kerinduan dan kecintaannya kepada Tuhan.
Betapa Daud sangat merindukan Tuhan dan bahkan dikatakan kerinduannya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Itu yang dia katakan dalam Mazmur 84, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan, di ambang pintu rumah Allah, dia memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berada dalam hadirat Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan mengenal kita sampai ke ujung rambut kita sekalipun. Milikilah persekutuan yang akrab, hubungan yang karib dengan Tuhan. Minggu kita hari ini namanya Quasimodogeniti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir dia sangat rindu dan haus akan air susu ibunya. Demikianlah kita harus selalu bergantung kepada Allah. Bersama Allah kita akan hidup, bertumbuh seperti pohon. Tetapi firman Tuhan berkata, di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Dia kita tidak akan ada pertumbuhan, bahkan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menghayati Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hendaknya demikianlah juga dalam kehidupan kita ini. Jiwa kita selalu haus akan persekutuan kita dengan Tuhan. Jiwa kita selalu haus kepada Allah yang telah memberkati kita, memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mengakhiri khotbah ini kita akan bernyanyi 1 ayat lagi dari buku Wende 711 ayat 3, Songon Ursa Nabi Nuruk. Kimi ale tondiku radaka sarusako sai haposi ma Tuhanmu dang tadi konon naho pujioku domuse Tuhan debata dope hatu aoni bohiku na toko nai haposaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami semuanya memiliki jiwa yang haus hanya kepada Tuhan. Karena begitu banyak kesusahan, tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami selalu berharap kepada Tuhan dan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, membebaskan kami semuanya. Kiranya kami semuanya seperti bayi yang baru lahir, selalu rindu akan ajaran yang benar, selalu rindu akan Tuhan. Kami memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kami berada. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Berkati ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Inang Nyonya Agus Rianto Dame Boru Sinambela yang saat ini dirawat di rumah sakit PON karena pecah pembuluh darah, jatuh di kamar mandi.
Tuhan, sembuhkan dia Bapa dalam surga. Apalagi di situasi saat ini kami tidak bisa membesuk, bahkan rumah sakit juga melarang untuk ada orang yang membesuk. Tuhan, letakkan tangan-Mu sehingga dia boleh, ya Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakitnya yang saat ini dideritanya. Berkati suaminya Agus Rianto dan juga anak-anak seluruh keluarga, supaya senantiasa berdoa hanya kehadirat Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Entah berapa lama lagi wabah virus corona ini, COVID-19 ini akan berakhir. Tapi kami berdoa dan berserah kepada Tuhan, supaya Engkau yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter dan perawat yang berada di rumah sakit yang mengobati orang-orang yang tertular oleh virus corona. Tuhan, jagai mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita dalam memberikan persembahan tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5, demikian bunyinya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 405 ayat yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Masa Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu padu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.